Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang tidak lupa juga yang saya takzimi yakni Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMG, dan yang tidak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu kami yakni Ustazah Nina Agus Haryati MH. Di sini saya akan melaksanakan tugas video yang mana yang berjudul hak milik dan hak besit, yang mana hak besit tersebut seperti pengertian hak milik, ciri-ciri hak milik, dan cara memperoleh hak milik. Dan yang ke B, hak besit. Yang pertama, pengertian besit, besit jujur dan tidak jujur, fungsi besit, cara memperoleh besit, dan habisnya besit. Di sini yang pertama, hak milik atau gendom. Yang pertama, pengertian hak milik yaitu hak gendom disebutkan dalam pasal 570 BW yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang yang menetapkannya, dan itu pula tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu masuk kepentingan umum berdasarkan asas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian. Dan ciri-ciri hak milik. Yang pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain, sedangkan hak-hak kebendaan yang lain merupakan hak anak terhadap hak milik. Yang kedua itu hak milik ditinjau dari kualitas, merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Dan yang ketiga dari ciri-ciri hak milik yaitu hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Dan ciri-ciri hak milik yang keempat itu memiliki hak milik mengandung inti ataupun benih dari hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan bagian saja dari hak milik, begitu. Dan selanjutnya cara memperoleh hak milik, yaitu mengenai cara dengan memperoleh hak milik. Dalam BW diatur dalam pasal 584 yang menyebutkan secara limitatif bagaimana cara-cara memperoleh hak milik, yaitu seakan-akan tidak ada cara lain untuk memperoleh hak milik tersebut di luar pasal 584. Padahal macam-macam cara memperoleh hak milik itu dengan cara memperoleh hak milik tersebut. Dan selanjutnya cara memperoleh hak milik yaitu menguasai atau mengenai cara memperoleh hak milik. Dalam BW diatur dalam pasal 584 yang menyebutkan secara limitatif bagaimana cara memperoleh hak milik, seakan-akan tidak ada secara lain untuk memperoleh hak milik tersebut di luar pasal 584. Yang mana padahal macam-macam cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam pasal 584 BW tersebut hanyalah sebagian saja
dan masih ada cara-cara lain yang tidak disebut pasal 584 BW. Dan cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam pasal 584 BW yaitu yang pertama pengambilan ataupun pengening ataupun occupatio. Yang kedua penarikan oleh benda lain. Dan yang ketiga lewat waktu atau daluarsa. Yang keempat pewarisan. Yang kelima itu penyerahan. Dan hilangnya ataupun hapusnya hak milik itu sebab-sebabnya mengakibatkan hilangnya ataupun hapusnya hak milik itu karena orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti telah diuraikan di atas. Nah, karena pemilik melepaskan benda yang dimilikinya dengan maksud untuk melepaskan hak miliknya tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu B dengan hak besit. Apa itu hak besit dan pengertian hak besit, fungsi besit, dan hapusnya besit. Yaitu hak besit itu diartikan sebagai kedudukan yang berkuasa, yaitu kedudukan seseorang dalam menguasai suatu diri sendiri maupun dengan perantara orang lain. Dan yang menguasai suatu diri sendiri itu maupun dengan perantara orang lain itu dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Yang mana menurut Prof. subjektif besit adalah suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atau benda itu sebenarnya ada pada siapa. Yaitu besit merupakan hak bendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri. Adapun syarat-syaratnya itu adanya korpus, adanya animus. Apa itu korpus? Yaitu orang yang ataupun benda tersebut memiliki hubungan, dan animus tersebut yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh tersebut. Dan fungsi besit itu ada dua macam, yaitu fungsi polisional, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan suatu benda. Dengan demikian, apabila ada orang yang merasa haknya dilanggar, maka dapat dibuktikan siapa pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Dan yang kedua itu fungsi zoken recteligi, yaitu besit yang telah membesit suatu benda dan telah berjalan untuk beberapa waktu tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka besit itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga verjaling, yaitu lewat waktu atau daluarsa. Nah, adapun fungsi besit itu melalui dua macam juga. Yang pertama sama dengan yang di atas, yaitu fungsi polisionil, itu mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan suatu benda. Dengan demikian, apabila ada yang merasa haknya dilanggar, maka dapat dibuktikan siapa pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Nah, yang kedua sama juga, yaitu fungsi zoken recteligi, yaitu yang telah membuat ataupun membesit suatu benda dan telah berjalan untuk beberapa waktu tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka besit itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga verjaling ataupun lewat waktu ataupun laduarsa. Dan yang terakhir itu hapusnya besit, yaitu dengan kekuasaan atas benda tersebut dapat berpindah pada orang lain, baik secara diserahkan maupun karena diambil orang lain. Dan hapusnya besit itu juga terdapat dari benda yang dikuasainya nyata telah ditinggalkan. Jadi hapusnya besit itu benda tersebut berpindah kepada orang lain baik secara diserahkan dengan sengaja
maupun karena diambil oleh orang lain, itu juga termasuk hapusnya nafsid. Dan yang terakhir itu dengan nyata kalau barang tersebut telah ditinggalkannya, itulah hapus nafsid. Jadi sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.